semuanya, di episode yang lalu tim para mentor sudah mulai terisi. Jadi kuotanya juga semakin dikit. Nah, di episode kali ini adalah interview online terakhir. Yang berarti di akhir episode kita akan melihat komposisi lengkap dari tim setiap mentornya. Para mentor pastinya menginginkan calon new face yang terbaik untuk masuk ke tim mereka masing-masing. Sehingga membuat perebutan, perdebatan, dan juga konflik yang tidak bisa dihindari. Let's start the heat. Kirain udah 9. Oh, itu ditolaknya ya? Belum, masih 6. Vira. Halo, Kak. Halo. Dia yang miring. Halo, Damian. Kan kalau Hai. miring harusnya HP-nya yang diputar bukan pala lu. Bukan, Pak. So far strategi gue lumayan berjalan lancar gitu, meskipun ada beberapa anak yang emang gue udah incer dari awal itu nggak dapet di gue gitu. Cuma kayak ternyata juga tanpa gue prediksi, gue gak nyesel juga sih pas gue nggak mendapatkan gebetan gue dari awal gitu, karena kalau emang itu dapet di gue, slot gue nggak cukup gitu, karena banyak banget anak ternyata jauh lebih menarik ketika kita udah ngobrol, jauh banget lebih menarik ketika kita beneran ngobrol langsung, bertatapan langsung gitu secara digital gitu ya. Vibe-nya berasa, semuanya berasa gitu. Jadi tanpa diduga gitu gue, dan banyak model yang kita saling tarik-menarik gitu. Jadi gue tertarik sama dia, ternyata ya pas gitu. Dia juga akhirnya memilih gue, jadi ya so far so good lah. Oke, let's go. Oke, Sri, boleh perkenalkan diri, sebutin ceritain background kamu, tinggi sama berat badan kamu. Ya, perkenalkan nama saya Sri Dewi Lala Mustika Suminar Pendi Putri, nama panggilan Sri. Saya berasal dari Cianjur. Sekarang saya lagi bekerja di daerah sekitar Jakarta di sini. Terus untuk tinggi badan, saya sekitar 172 cm dan berat badan 50 kg. Nama saya Jordan Theo, tinggi saya 180 cm, berat badan saya 77 kg. Nama aku Azira Dewasa Putri. Biasa dipanggil Azira. Tinggi badan aku 171 cm. Berat badan aku pas kemarin daftar aku 51. Karena COVID aku turun berat badan jadi 50. Strategi gue season ini, gue agak kaget sih, karena maksudnya biasanya dari foto-foto atau data-data mereka pertama gue udah nandain tuh anak mana yang bakal gue ambil buat jadi tim Ranti, tapi banyak banget yang ternyata malah gak gue ambil, dan malah yang gue ambil dari anak-anak yang sebenarnya fotonya gak gue pilih di awal gitu. Jadi pas mereka interview pertama, gue di situ mulai kayak, wah gue gak ngeliat nih anak nih di foto, tapi ternyata personality-nya bagus, cara ngomongnya enak, dia pede. Itu yang bikin gue kayak, aduh pilihnya tuh harus lewat bener-bener semuanya gitu loh. Jadi lu lihat complete package dari nih anak gitu. Nama saya Fajri Azari, itu umur saya 21 tahun, tinggi badan 178. Nama aku Arcangela Gendi, usianya 18 tahun, tingginya 172 cm, sekarang tinggalnya di Jakarta, berat badannya 55 kilo. Nama saya Damian Obina, saya keturunan orang Nigeria, umur saya 18 tahun. Iya, seriusan. Terus? Terus tinggi badan saya 180 kurang lebih. Saya atlet sprinter nomor 400 meter. Nama saya Ariel Cornelia, bisa dipanggil Ariel. Aku berumur 17 tahun dan tinggi aku 168 cm. Berat badan 53 kg. Kenalin, aku Hendrik, umur 21 tahun, tinggi badan 185 cm,
berat badan 70 kg. Nama aku Raki, umur aku 19 tahun, tinggi aku 174 cm, dan berat badan aku 50 kg, dan aku berdomisili di Jakarta. Menurut gue strategi gue saat ini tuh berjalan dengan lancar sih, berjalan dengan sesuai keinginan gue. Karena meskipun ada masanya gue ditolak-tolakin sama anak, tapi sebenarnya itu adalah part of strategi gue gitu. Karena gue strategi gue tuh bukan cuman untuk saat ini aja, cuman buat kedepannya gitu. Meskipun gue di POMS 2 sebelumnya itu gue kalah strategi karena masih baru mentoring, tapi ada satu challenge yang dimana gue jadi best of-nya gitu. Makanya strategi gue tuh bukan cuma buat saat ini, tapi untuk kedepannya. Perkenalkan semua, nama saya Noah Satyatma, biasa dipanggil Noah, umur 21 tahun, saat ini domisili di Jakarta, kesibukannya mahasiswa. Nama saya Kana Yakro, usia 22 tahun, tinggi badan 175 cm, berat 55 kg. Saya berdomisili di Bogor. Nama aku Derian Pandu Wijaya, biasa dipanggil Dery. Umur aku sekarang 19 tahun dan aku berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Nama aku Vira Putri Arfianti, biasa dipanggil Vira. Tinggiku 179 cm, beratku 55 kg. Nama aku Dimas Andi Muhammad, umur aku 22 tahun. Aku sekarang fresh graduate dari Bachelor of Public Administration dari Diponegoro University. Tinggi aku 178 cm, berat badan 57 kg. Nama aku Anggi Eka Putri, biasa dipanggil Anggi. Usia aku saat ini 22 tahun, berat badan 48 kg, dengan tinggi 172 cm. Aku Fadla, umur aku 19 tahun. Aku lahir di Jakarta 27 April 2003. Nama aku Denada Saskia Ramadhani. Bisa dipanggil Denada. Usia aku 22 tahun. Untuk pekerjaan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga freelancer. My name is Satya Bayu. I am 21 years old. I'm from Tangerang and I'm currently live in Yogyakarta. I'm also a law student in private university in Yogyakarta. Perkenalkan, nama aku Kartika Flamboyan Jingga. Usually my friends just call me Jingga. I'm 18 years old. My height 162 centimeters tall. My weight 50 kilo. Currently I live in Sidoarjo, but soon I will move to Surabaya because I'm gonna study there. Yeah. Strategi gue sebagai mentor di POMS 3 kali ini menurut gue berjalan lancar ya, karena banyak banget anak-anak yang gue pilih itu suka nggak ketebak sama mentor-mentor yang lain. Jadi kebanyakan gue milih satu anak dan itu nggak ada saingannya. Jadi benar-benar cuman milih satu anak dan udah mau nggak mau anak itu jadi murid gue karena nggak ada mentor lain yang milih. Karena itu sih strategi gue dari awal. Gue mau milih model-model yang susah ditebak sama mentor-mentor lain. Jadi gue bakal develop anak itu buat jadi the underdog di POMS season ini. Terus kenapa Ji nggak pengen jadi model? Actually, there's a lot of reason why I want to be a model, tapi main reason aku because being model is one of my biggest dream since I was a kid. I love modeling and I feel like my soul belong there. I feel like this is very me gitu loh, Kak. Aku sering didorong sih sama teman-teman aku, terlebih sama MUA yang sering aku model-modelnya sering aku foto. Itu dia sering dorong aku, jadi ayo jadi model. Teman-teman aku model juga suruh aku jadi model. Dan itu membuat tingkat percaya diri aku untuk masuk POMS itu lebih tinggi sih Pak. Dari dorongan dari aku kan suka kayak art in general gitu. Cuma aku kalau misalnya fashion masih yang kayak suka mix and match outfit, tapi belum kayak yang ke proper banget gitu Kak. Terus aku juga pengen banget kayak kerjasama sama
amazing people in the industry kayak fotografernya, stylistnya gitu-gitu. Aku pengen tahu potensi aku sih Kak di modeling karena aku tinggi nih. Tapi aku ngerasa kayak muka aku tuh biasa aja gitu loh. Karena dari dulu sebenarnya emang pengen start modeling sih, cuma keluarga tuh nggak ada yang mengarahkan ke sana, bukan nggak ada yang ngedukung, tapi nggak ada yang ngarahin ke sana gitu loh Kak. Sempet juga agensiku yang kemarin bilang kenapa nggak dari dulu aja start modeling gitu kan, kenapa baru sekarang gitu. Dan ya gitu sih. Sebenarnya aku dari dulu emang udah tertarik di dunia modeling, cuma aku belum berani untuk mendaftarkan diri aja. Aku suka fashion, aku suka dunia fashion. Jadi menurut aku modeling dan fashion suatu hal yang berhubungan. Aku juga suka tampil anaknya, jadi aku milih untuk menjadi model. Bedanya peserta POMS 2 sama POMS 3 di season ini menurut gue lebih banyak yang beda-beda lagi. Banyak juga dari luar kota, terus juga lebih diverse. Sama banyak juga yang kayak mereka tuh udah nyiapin setahun loh buat masuk ke POMS 3 gitu. Jadi ternyata prepsnya juga pada benar-benar niat gitu. Bedanya adalah mungkin mereka lebih siap kali ya menghadapi POMS 3 ini karena mereka udah punya tontonan gitu, mereka udah punya tontonan yang kemarin, udah punya kurang lebih udah punya kisi-kisinya dan udah tahu harus ngapain, udah tahu mentornya akan seperti apa gitu, dan mungkin juga mereka lebih siap gitu menghadapi gue karena pernah nonton POMS 2. Mungkin bedanya dari POMS sebelumnya sama POMS sekarang itu mereka lebih tahu, POMS yang sekarang tuh mereka lebih tahu tujuannya mau kemana gitu, dan mereka punya visi misi yang jelas gitu. Meskipun masih banyak anak-anak yang perlu dipoles, yang perlu diasah kemampuannya, skill dari segi skill mental itu mereka perlu banget untuk diasah. Bedanya peserta POMS 2 sama POMS 3 gue kurang tahu sih, karena kan gue mentor baru ya. Ya walaupun gue nonton series POMS, tapi gue gue nggak tahu secara betul gitu personality anaknya masing-masing, jadi gue nggak bisa asumsi. Pengen tahu dong keputusan kamu untuk menikah muda kenapa? Karena nggak ada lelaki kayak dia gitu. Oke. Jadi ya udah, oke. Falling in love banget ya. Iya, karena 6 bulan, karena dia kan penumpang aku ceritanya gitu. Oh, Dari numpang. penumpang stasiun. Oh. Gemas, bisa kayak judul FTV Penumpangku Cintaku. Ya. Oke, sekarang kamu ambil space yang lumayan besar untuk kamu jalan bolak-balik 2 kali. Setiap di depan kamu tahan 2 detik, nggak usah pose yang macam-macam. Habis itu baru mundur lagi. Dan pastiin muka kamu setiap kamu maju jangan sampai kepotong. Oke, mulai. Sekarang Ranti akan ngasih aba-aba untuk kamu mulai pose. Nanti kamu pose-pose aja sampai Ranti bilang stop. Oke, nanti lu gerak-gerak aja, kalau ada yang ngedirect sambil dengerin aja, sambil lakuin aja, jangan stop ya. Oke, standby, action. Terus pelan, ngalir aja, ngalir. Ya. Ya, terus gerak. Cakep. 90. Pelan-pelan. Iya. Dingin, misterius. Oke. Sekarang kita bakal
voting kamu masuk ke tahap selanjutnya atau enggak dengan cara kalau misalkan kakak-kakaknya ngasih emot jempol, kamu masuk ke timnya mereka. Kalau yang ngasih jempol lebih dari 1, berarti kamu yang akan memilih masuk ke tim mana. Tapi kalau enggak ada sama sekali, berarti kamu tidak bisa masuk ke tahap berikutnya. Oke? Berarti kita mulai kakak-kakak mentor. 3, 2, 1. Ada Rizal, ada Sari, ada Rizal sama Sari. Kita ulang pertempuran ini yang kemarin. Kalau Rizal kenapa milih Theo? Kalau gue jujur ya dari awal gue ada kurangnya sih. Sebenarnya dari awal tuh gue gak pengen milih. Cuman apa? Ya, tapi enggak, karena ya itu tadi yang makanya gue tanya gimana perasaan lo kalau misalnya lo keluar dari comfort zone gitu. Nah, dari situ kayak lo itu suka mengkotak-kotakkan diri lo gitu lo, kayak lo terpaku pada satu teori yang dimana itu jadi lo nggak bisa bebas gitu loh. Itu awalnya. Cuman pas lo udah berani buat ngebuk apa? Cuma pas lo baca grup kata Sari. Enggak. Iya, Cuman pas bercanda. lagi gue gak bisa bercanda lagi, Sari. Ini kita lagi fight soalnya. Banget. Terus? Cuman ada satu poin yang gue lihat tadi tuh kayak ada, pokoknya intinya gue pengen coba sesuatu deh ke lu. Itu sih. Oh, lo sesuatu ya, udah tahu mau diapain gitu ya, berarti. Kalau Kak Sari? Ya, menarik. Karena Theo menarik. Apa yang bisa dibuild lagi dari Theo kalau menurut Sari? Pengalaman. Okay. Pengalaman bersama expert. Pengalaman bersama expert. Salah. Jualan terus. Rizal tuh dengerin banget kalau apa yang mau di-build dari Theo, dia apa gitu. Enggak. Emang gak denger. Kesalahan langkah gue adalah di awal gue sosok humble aja gitu. Ternyata wah, nih juri-jurinya kelas berat juga gitu. Jadi kayak gue harus usaha banget nih pas meyakinkan kepada model yang gue mau gitu. Jadi gue harus usaha gitu karena perputaran model kan cepet banget ya gitu. Jadi gue rada kayak, terus mereka mostly itu adalah followers barunya Persona. Terus kayak mereka juga nggak tahu mau apa. Jadi kesalahan gue adalah gue tidak segitu meyakinkannya mereka gitu untuk gue tolong. Haha, gue tolong nggak tuh? Oke. Apa-apa Zal. Pengalaman yang dijual nih kalau sama Sari. Pengalaman. Ya. Rizal apa yang dijual? Apa? Iya ini sih. Aku pengen trying something new buat Theo gitu. Oke. Kalau gue tuh harus kalau gue sabar Kia, sabar Taskia. Kenapa sih dia makanya kita kayak Kak. Aneh. Mau kemana sih? Kamar mandi ya? Kali ini udah. Gue tuh harus hard sell Zal karena gue udah kalah pamor. Lu kagak usaha, lu udah di sini. Udah ketiban. Katanya dari awal nggak usah hard selling gimana? Dari awal katanya nggak usah hard selling gimana sih? Siapa? Awal bilangnya gitu. Kalau gua mah nggak perlu hard selling sih. Apa gara-gara trauma? Incerannya gue ambil semua. Apa?
Katanya lo apa jangan-jangan lo trauma karena semua inceran lo ke Rizal. Diambil sama Iya, yang Diambil sama bagus-bagus Rizal. ke Rizal semua. Jadi kita kayak, lah poin plus gue di mana nih anjing? Kalah pamor gue brengsek. Anjing, jadi gue harus hard sell. Jadi kan kali ini berarti si Sari kan udah tahu kalau dia harus hard selling karena kalah ini. Pada pengennya sama lu. Nah, balik lagi Teo. Aja kalah followers, Beb. Lu lagi hype. Iya, kalah followers. Kenapa harus mandang angka gitu loh? Justru gue pengen peran kualitas gitu loh. Tapi kan lo lagi mungkin kalau bagi yang lihat itu kayak lo menang di followers. Tapi kalau Sari berarti menang di isi. Tapi kan nggak ada yang tahu. Tergantung anaknya dong, anak yang milih. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi makanya. mostly anak zaman sekarang siapa yang lagi hype dia akan mau. Udah. Terus gue dapet siapa kalau semuanya mau sama Rizal? Ya makanya jangan picky dong dari awal. Yang gue pilih lu, brengsek. Ayo Theo mendengar sudah mendengar ya Theo ya. kerusuhan yang Enggak, ini dari terjadi awal sih. dari para mentor. Dari awal kita belum mulai peperangan ini, dari awal POMS kita udah tahu nih anak pertama ya. Iya, dari awal aja kita udah gesek-gesek. Dari awal udah kayak gini gitu loh. Nggak bisa dipungkiri. Kamu tau gak sih kayak ini nggak? Apa? Kayak ini, kayak lu tau gak? Kayak perusahaan yang pecah kongsi, ilmunya satu, terus habis itu dia bikin perusahaan sendiri, terus dia yang laris, kan anjing. Franchise. Emang brengsek. Enggak, tapi Theo, asal lu tahu ya, gue tuh berguru sama Kak Sari. Nah, jadi gue tapi tahu teori guru tuh pasti kalah sama muridnya gitu. Wow. Jadi, wah. Itu sih. Tapi balik lagi ke lunya ya, lu karena kalau jadi model itu harus iya, cocok-cocokan dan harus pinter. Dalam artian lu harus tahu nih yang bakal ngebawa lu ke depannya itu siapa dan gimana gitu. Jadi lu harus benar-benar tahu, jangan asal pilih. Jangan kayak yang Kak Sari bilang, jangan lu pilih based by angka gitu loh. Tapi lu pilih siapa yang bakal lu cocok gitu. Cocok untuk berkomunikasi, kira-kira yang bisa ngarahin lo karena siapa. kan kedepannya pasti kita bekerja bareng ya hitungannya. Iya, kalau gue lebih santai karena kayak mau siapapun yang ngelit lo, ujung-ujungnya dianterin ke gue. Iya. Sar, yang nge-build Jeremy sampai sekeren itu siapa, Sar? Kata Sari sih nggak usah nyebut diri sendiri lah, harusnya orang tahu gitu ya. Enggak sih, kalau buat gue belum sekeren itu. Keren. Belum seberapa. Masih bisa lagi dong, ya kan? Gitu sih Theo. Iya, masih ditutup sama dia. Itu sih Theo. si finishing, si selalu finishing. Itu sih Theo. Tetap maksa, yang penting finishingnya di Rizal. Anjing. Ini gue demen nih. Saya liku-liku gini. Kalau menurut lo sendiri gimana? Tapi lo, Zal, dia ada mirip Oisinnya loh. Temen kamu iya, yang makanya di sana. Makanya dia tertarik. Kalau Rizal suaranya gitu. Makanya gue suka saya jualan lagi nih. Sampai gue jualan itulah Theo. Pokoknya intinya gue pengen coba satu hal buat lo. Apa yang something new? Ngomongin aja, yang lu mau ngomongin. Ya itu tadi salah satunya. Apa? Adalah. Enggak, ya nanti aja. Nanti kalau misalnya gue udah ngomongin terus lo nggak siap, kan gue ada pokoknya ada beberapa yang pengen gue lihat dari Theo. Karena ini kalau ya. Diomongin sekarang. Karena lu belum asistensi kan? Apa? Karena lu belum asistensi kan, makanya belum lo omongin. Enggak. Enggak gitu. Pokoknya adalah perkonsepan itu gue udah mikirin itulah. Cakep lu Theo. Ya? Iya, gitu sih. Soalnya musuh gue head off ya.
musuh gue head off ya katanya gitu. Head off Persada Bali. Gitu sih Theo. Tapi tetap selalu ditutupnya sama Riza lagi gitu sih Theo. Pokoknya setiap ribut intinya di ujungnya dia harus ngomong gitu sih Theo. Ya begini sih Theo gitu. Jadi biar dia yang diinget. Iya. Pinter strateginya. Baik kalau gitu Theo, mendingan langsung pilih. Mau siapa? Iya makanya. Gue hitung ya. Bijak ya. 3, 2, 1. Sari mungkin. Iya. Tumben banget gue. Salah langkah. Justru gue nggak ngerti apa itu artinya salah langkah karena kayak gue nggak kenal deh sama arti kata itu. Karena gue juga nggak pernah ngerasa gue salah langkah gitu. Toh juga keputusan sama jalan yang gue pilih itu menurut gue itu ya baik buat kedepannya gitu. Jadi that's why kenapa gue nggak pernah nganggep itu salah langkah. Bagus. Kenapa Theo milih Sari? Nggak terima. Kebetulan tadi pas lagi coba yang angle post gitu, pas Kak Sari yang coba ngasih tahu langsung kayak dapet gitu. Pintar. Ya sekedar komunikasi sih, kalau sama konsep sih ya. Rizal nggak terima banget. Tapi kalau ada konsep tapi nggak bisa komunikasi itu gimana Zal? Komunikasi bisa dibentuk loh. Enggak, Zal. Kalau ada konsep tanpa convert tuh ya buat apa? Aduh. Bener. Dia nggak comfort, dia nggak nyaman. Ya good luck sih Theo. Coba tanya-tanya Jeremy aja. How? Justru dia udah nanya-nanya, makanya dia pilih Oh, gua. Oke. Oke. Angka tidak segalanya ternyata. Angka tidak segalanya. Emang makanya. Topi kejayaan gue tuh emang harus gue pakai. Kayaknya deh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Theo buat waktunya. Terima kasih Kak. Thank you. Ayo, terima kasih banyak. Bye-bye. Mari para mentor. 3, 2, 1. Udah? Udah? Oke. Nggak ada, berarti kita serahin ke Kak Andika. Ranti. Oh, Keranti ternyata ada di pur dulu. Suka bikin shock ya, Ranti. Masuk ke tim Ranti. Kayaknya so far nggak ada sih kesalahan langkah yang gue lakuin karena menurut gue selama ini strategi gue berjalan dengan lancar dan fine-fine aja. Mentoring sama Riza Rama. Harusnya dia tahu dia di sini mau ngapain, yaitu belajar. Gitu. Jadi kayak buat Kenny sama Edrin, ya gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang membuat kalian akhirnya memilih Rizal gitu. Gimana Jingga? I'm so happy karena ya I know Persona kan dari Karanti ya. Aku lihat di NTM dan aku ngejagoin dia dulu. I really love her. Thank you so much for choosing me. Thank you Jingga. Kalau gitu kita tanya dulu Ranti kenapa milih Jingga? Karena dia tahu dia kayak apa, dia tahu dia. Gue tuh udah tahu kayak lu siapa, lu mau kemana, cuman butuh diarahin aja. Sama paling workout sih Jingga. Harus workout, bener-bener harus serius maksudnya kalau emang mau ada di modeling. Thank you Jingga buat waktunya. Bye-bye. 3, 2, 1.
Rizal. Selamat Denada masuk ke tim Rizal. Denada masuk ke tim Rizal. Thank you. Gimana Denada perasaannya? Masih nggak nyangka sih Kak, deg-degan gitu. Kenapa? Iya, kayak sebenarnya belum pede aja gitu kan. Takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi. Nah, itu salah satu PR-nya. Oh gitu. Gimana Zal? Iya. Gimana Zal? Banyak sih PR-nya, aduh. Ya, nggak apa-apa deh. Kita coba ya. Iya. Banyak sih Coba. kayak, kita coba aja dulu. Thank you Denada. Thank you semuanya Kak, kakak-kakak. Bye. Bye. 3, 2, 1. Oke, dari mentor berarti belum ada. Sekarang lanjut ke Kadik ya. Sari. Lo ngeliat kan lagi? Spotnya tinggal 2. Iya bener. Wow, oke. Congratulations, Ibu Sari loh. Congrats, Raki. Selamat. Thank you, Kak. Thank you. Gimana perasaannya? Thank you teman lain juga. Belum. Gimana perasaannya dipilih? Seneng banget. Banget. Happy sih. Dan gak mau nangis. Ya happy sih Kak. Happy banget. Makasih banget. Dan Iya. ya, Tarik Kak. Raki. Ya. Tarik. Bagus sih sebenarnya lo kayak ya seperti biasa gitu, lo punya, kalau gue memang standarnya adalah lo punya model material gitu, lo punya badan yang bagus gitu, punya muka yang bagus gitu, strukturnya fashion banget gitu, terus kayak tinggi, kurus, mukanya bagus gitu. Cuma memang itu yang tadi gue pesan adalah penting banget untuk lo memahami konteks, memahami prinsip lo gitu. Jadi better nggak say no dulu, tapi mau mengerti dulu gitu, konteksnya apa. Itu penting, karena nanti ketika lo di development, tiba-tiba lo kayak prinsip lo tanpa tahu referensi apapun, tiba-tiba kayak, aduh enggak deh gitu, main enggak deh aja gitu. Nanti itu akan mempersulit pertumbuhan lo ketika di development. At least tanya, kalau emang lo anaknya suka berargumen, lo tanya kenapa gitu. Jangan langsung kayak say no. Karena itu akan menghambat juga nanti kan abis ini misalnya ada tahap-tahap berikutnya, otomatis kan lu jadi gue yang pegang gitu. Jadi jangan langsung say no, tanya, better tanya. Kalau emang belum tahu. Oke, perjalanan masih panjang. Selamat untuk masuk ke tahap selanjutnya. Thank you, Raki. Thank you, Kak. Good luck. Momen yang paling kelak buat gue adalah pas gue mau milih satu anak bernama Ael. Tapi di akhir-akhir tiba-tiba Karanti ngangkat jempol. Jadi gue dapet satu saingan lagi. Dan di situ gue kehilangan satu anak, yaitu Ael. Jadinya Ael milih Karanti. Menurut gue itu apa ya? Itu salah satu momen yang paling kelak sih. Karena Ael tuh emang bener-bener inceran gue dari awal banget. Momen-momen telak banget nih ya yang gue inget tuh, gue sempet gak milih satu anak, abis itu gue nyesel banget. Kayak beneran pas gak ada yang milih semuanya, terus gue pun juga gak mencet tuh kayak, aduh gue ngapain sih, gue beneran kayak entah kenapa tiba-tiba ke-skip atau gimana. Padahal gue mau anak itu dan gue yakin sebenarnya dia bisa, tapi malah guanya gak mencet. Gue antara masih ragu atau gimana gue gak ngerti. Tapi itu salah satu yang menjadi apa ya, gue kayak nyesel banget gitu juga sih. Sama di interview beberapa hari ini kita jadi kelihatan nih, mentor-mentor tuh nggak selamanya berjaya. Jadi kadang ada hari dimana gue merasa happy, ada hari dimana gue nggak dipilih, ada hari dimana gue malah anak-anak yang milih gue gitu. Jadi itu kayak seru. Momen yang paling telak untuk mentor lain adalah sama sih, gue tuh sama Rizal tuh sikut-sikutan gitu, serunya di situ. Jadi kayak apa ya, kayak yang Rizal mau
akhirnya milih gue. Kayak dendam terbalaskan gitu. Di awal tuh yang gue mau milih Rizal semua gitu. Terakhir pas Rizal mau banget, dia pilihnya gue. Ya gimana ya, kayak ya mau alhamdulillah tapi kita takut jahat. Ya gimana sih gitu. Momen yang telak itu mungkin ada satu momen yang telak itu mungkin di saat semua mentor punya strategi masing-masing dan gua ancurin itu seketika. Itu menurut gua adalah hal yang paling telak sih. 3, 2, 1. Sorry banget Anggi, belum ada yang milih dari mentor-mentor. Jadi sisa aku. Iya. Kak Dika ya, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Anggi udah meluangkan waktunya. Ya, perbanyak lagi referensi. Good luck untuk kedepannya. Good luck. Thank you. Kak. Bye. Thank you Anggi. 3, 2, 1. Oke, dari mentor nggak ada. Kita balik ke Kak Andika. 3, 2, 1. Oke, Derian, makasih untuk waktunya. Ya Kak. Sukses, thank you. Oke. Derian. 3, 2, 1. Ranti. Udah, ke tim Ranti. Kenapa Ran milih Azira? Makasih Kak. Mukanya bagus. Oh, oke. Gimana Azira perasaannya? Oke. Ya. Tapi olahraga kebanyak- ya. Olahraga turunin lagi kayaknya. Sama jangan banyak minum kopi itu better ya. Nggak ya, ini biar lebih semangat lagi aja. Makasih Azira udah ngeluangin waktunya. Tadi kan Ranti bilang disuruh nurunin berat badan, jadi coba diusahain aja. Tapi tetap harus dengan cara yang sehat ya. Siap. Oke. Oke. Azira. Thank you. 3, 2, 1. Selamat Ranti. Kak. Congrats Gendis. Thank you. Silakan persaingan dimulai. Kenapa Ranti pilih Gendis? Ya aku ngeliat potensinya sih, terus kayak pengen pengen lihat lagi kamu ke depannya gimana. Masih penasaran kamu tuh usahanya mau semana, terus kan beneran di-note sama Kadip tadi beneran harus ngurusin badan. Kayak gue mau ngasih kesempatan buat lu karena ya ada potensi banyak dan lu beda sih, maksudnya secara personality gue suka. Thank you Kak. Nah, Zal. I love you. Tahu persona karena Ranti nih. Rada berat nih, Zal. Gue udah tahu sih itu alasannya. Ya, coba kamu pitching kenapa kamu pilih Gendis dan kenapa Gendis harus pilih Rizal. Gue agak shock sih tadi. Jujur gue agak shock sih tadi. Shock kenapa? Apa? Shock kenapa? Nggak apa-apa. Maksudnya ya, gue kira gue doang gitu yang milih. Langsung kayak shit. Nggak gitu ya? Oh shit, masa iya ditolak 4 kali gitu ya? Enggak sih, gue ada dua poin. Ada 2 hal. Yang pertama, I see the different things from your side, from your body, from your soul.
Itu satu powernya yang gue bisa lihat dari lu. Dan yang kedua, timnya Ranti banyak. Takutnya nggak fokus. Itu sih. Gendis, Gimana ya? Gendis tapi tahu Rizal Rama nggak? Atau lebih tahu Ranti Putri? Aku malah taunya persona yang benar-benar Instagramnya dari Kak Rizal sih. Yang pas masuk Volkatif. Oh gitu. Kalau Ranti kan, Kalau Kak Rizal, iya taunya dari YouTube-nya. oh YouTube-nya. Oke. Itu sih. Dari Gendis coba pikirin matang-matang lagi sih ya. Aku di Gue sana nggak mau sekarang. terlalu Yes, bentar. Aku di Ntar aku kasih kode. Iya, sabar dulu. Sabar. Rizal belum siap nih. Ya udah itu sih. I see different things from your side. Aku mau ini. Kalau dari Rizal, visinya untuk nge-develop Gendis, jadi tipe model kayak apa? Kebayangnya? Kalau gue kebayangnya ya, yang sebenarnya lo sekarang tuh bisa jadi nggak kayak gini. You're not too light. Oh, ngerti. Maksudnya kayak, iya kan? Itu sih. Mau dikeluarin sisi darknya gitu maksudnya ya? Iya, jadi kayak lebih ke potensi yang ada di kamu sih. Kalau Ranti, visinya? Gue pengen bikin dia kayak art sih. Sambil dia bener-bener serius atau enggak nurunin badannya, gue tarik dulu ke art, gue kasih yang ekstrem-ekstrem dulu. Gue usahain bisa dia ngeluarin sisi soul dark-nya dia, light-nya dia. Kayak aku pengen push ke light sama dark, tapi aku ngeliatnya lebih dark. Cuman karena dia masih baru kenal atau gimana, cara ngobrolnya sih masih malu-malu. Cuman pengen gue tariknya ke arah artsy gitu. Oke, Gendis sudah dengar semuanya, berarti pikirin baik-baik sekarang mau pilih di mentoring sama siapa, yang semoga bisa membawa Gendis masuk ke tahap selanjutnya di POMS lagi, nanti masuk tahap selanjutnya lagi, dan semoga bisa masuk ke persona. Oke. Aku ini ya, Gendis sudah tahu mau milih siapa kan? Jujur bingung banget. Oke, it's time. Gendis memilih untuk di-mentoring oleh? Kak Ranti deh. Banget. Kak Rizal, sorry. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Gendis selamat masuk ke tim Ranti. Rizal selamat kalah. Ranti selamat. Anak yang sebenarnya gue pengen tapi masuk tim lain banyak sih ya, banyak. Dari batch 1 sampai batch terakhir tuh banyak yang sebenarnya gue mau. Ada yang gue incar, ada yang gue suka pada saat interview gitu. Jadi cuman apa ya? Ya namanya juga mereka milih mau mentor mana, jadi ya gue sih biasa aja sih. Jadi kayak nggak terlalu pengen banget setelah mereka milih mentor lain gitu. Jadi ya tapi banyak yang gue pengen dari tim lain. Anak-anak milih mentor lain tuh karena itu sebenarnya nggak masalah juga buat gue gitu, karena ini part of strategi gue gitu loh. Semua yang mentor lakuin di POMS ini sebenarnya udah ada di tangan gue gitu loh. Itu udah masuk dalam strategi gue. Perasaannya gimana, Gendis? Seneng banget. Semoga bisa lanjut lagi. Thank you, Gendis, waktunya. See you. Thank you, Kak. Good luck ya. 3, 2, 1. Oke, Indah Ado. Vira, berarti nggak ada yang milih. Sekarang ke Kak Andika ya. Ada. 3, 2, 1.
Yeay. Congrats, Vira. Mana lagi masuk tim Ranti kan? Ya, tahu nggak? Karanti. Bisa, tinggal buat tim Ranti. Karena aku udah kasih ke Sari, aku udah kasih ke Kenny, sama udah kasih ke Rizal. Jadi pas banget. Vira, Namanya itu tiket jodoh. terakhir Andika Dharma Permana. Iya loh Vira. Kak Dika. Thank you. Berarti Jadi ini masuk ke tim mana? masuk ke tim Ranti. Tim Ranti Kusuma ada. Ranti sebelum punya spot akan milih nggak? Milih dong. Karena emang udah ngincer dari awal. Karena udah Atau mau habis. pakai slotku, masih ada banyak. Banyak. Kenapa Kak Dika kalau gitu kenapa diselamatkan? Karena secara data tinggi, lingkar dan lain-lain, model material. Cuman mungkin Model material ya. ya, cuman mungkin PR-nya kalau aku personality. Oke, siap. Terima kasih Vira. Thank you semuanya. Terima kasih. Bye. Anak yang gue pengen banget sebenarnya, tapi akhirnya dia memilih mentor lain adalah Kenny. Gue suka banget sama Kenny karena dia kayak udah tahu maunya apa gitu. Dia bener-bener ngasih tahu ke kita kalau Kenny tuh orangnya kayak gini loh, Kenny mau ini, Kenny mau itu, Kenny mau belajar, dan komunikasinya lancar, enak banget gitu. Dan dia salah satu orang yang menurut gue beda nih dari yang lain gitu. Tapi dia mematahkan hati saya. Ya mostly sebenarnya anak yang gue pengen banget dan dia akhirnya milihnya ya Rizal gitu. Ya udah kayak yang tadi gue tadi bilang, kayak jelas gue kalah pamor gitu. Rizal lagi harum-harumnya gitu. Rizal lagi di atas langit, adanya langit gitu. Jadi kayak dia nggak perlu kayak gimana-gimana. Akhirnya gue tersadar bahwa tanpa dia hard sell, dia udah fix semua orang, siapa yang nggak mau gitu di mentoring dia gitu. Akhirnya gue cukup menyayangkan gitu. Ternyata orang banyak orang yang lebih pilih Rizal namanya gitu, bukan tentang apa yang bisa dia dapatkan selain bangga bisa dimentoring sama Rizal Rama. Harusnya dia tahu dia di sini mau ngapain, yaitu belajar. Gitu. Jadi kayak buat Kenny sama Edrin, ya gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang membuat kalian akhirnya memilih Rizal gitu. Gue sih suka banget, tapi gue juga sebenarnya karena interviewnya cuma sebentar, sebenarnya kalau untuk mereka berdua gue tidak segitu ngototnya untuk gue ngerasa gue lah yang dibutuhkan oleh mereka, kecuali Denny gitu. Kalau Denny dari awal gue nggak tertarik, tapi pas interview dia menarik. Akhirnya gue merasa kayak harusnya kita cocok gitu. Apa yang gue punya bisa gue kasih ke lo, yang apa yang lo butuhkan untuk lo pelajari gitu. Tapi ya sudahlah ya, siapa yang nggak mau sama Riza Rama, balik lagi. 3, 2, 1. Gimana? Tim Riza. Lo kenapa kayak gitu sih? Lu gak ada tahun ya? Kakak Rizal kenapa milih Ariel? Cakep mukanya, cuman ada saat butuh polesan dikit sih. Oke. Ariel Dan berat kamu harus bisa nerima itu. Ntar ada satu sisi yang dimana sisi modernnya itu harus dikeluarin sih. Oke. Karena masih ini banget. Masih banyak PR. Yes, oke. Oke. Thank you, Ariel. Oke, thank you. 3, 2, 1. Oh, tahap-tahap baru. Keren buat sobat nih. Jadi yang ngasih jempol ada Ranti, Kenny, dan Rizal. Ya. Kenny ngasih ya? Kenny ngasih. Kenny ngasih. Ngasih. Kenapa kamu suka sama Fajri? Kenapa pilih Fajri? Aku suka profilnya dia, aku suka looknya dia, dari side profile sama matanya juga bagus banget sih. Dan menurut aku dia bisa bisa ditempati di mana aja, kayak bisa di high fashion, bisa di komersial juga kayaknya.
Mas lebihnya aku suka. Oke, kalau Ranti? Cakep sih. Maksudnya mukanya bagus, model material, badannya juga. Dan dia mau belajar kayaknya. Jadi gue memberi kesempatan. Rizal? Cocok sama gue sih. Wah. Kenapa cocok ya? Cocok aja. Kenapa Gue cocok? suka sih sama looknya. Strong. Cakep sih, cakep. Apa? Kesamaannya apa? Cocok kamu apa? Beautiful. Kayak gue ngelihat teman-teman gue casting di sini. Langsung aja ya. Langsung milih. Ya, berarti memilih siapa? Aku milih Kak Kadika. Mantap. Aku milih Kak Ranti. Wah! Menang dari Rizal ketolak terus, pamornya lagi turun. Rizal pamornya turun. Sorry Kak Ken, sorry Kak. Kenapa kamu? Kenapa Fajri? Iya, kenapa Ranti? Panas. Aku lebih intim ngomong sama cewek sih Kak sebenarnya. Oh iya. Buaya. Polius ya. Kami dah. Wah, kacau. Oh, mandang Tapi gender. oke sih. Iya. Lu kalau ini ya, kalau Mandang sama gender. cowok, lu kalau di ngobrol sama cowok delay, kalau sama cewek connect Iya. ya. Oh, iya. Cuma Beneran lagi? aku ngelihat Kak Rizal itu kan diam gitu, orangnya diam gitu. Yang di apa ya di foto-fotonya gitu ya. Orang-orangnya itu Lebih nggak meyakinkan dingin gitu gitu. maksudnya ya? Iya gitu. Kayak Iya. dingin ketemu dingin sama dingin gitu. Dingin ketemu dingin jadi dingin gitu nantinya. Ya udah Kalau semangat aja sih, good luck ya. Good luck sih. Kalau Udah Ken? next. Oke, habis itu Fajri jangan di post dulu karena konfidensial ya. Di closing. Nanti persona yang post. Belum. Nanti kamu tunggu aja ya. Pokoknya jangan dikasih Rizal tahu udah muak. siapa-siapa. Rizal emosi. Ya. Nanti kamu berarti masuk ke tahap berikutnya yaitu udah. Oke. Thank you Udah Fajri. cukup semuanya ya. Boleh live ya abis ini. Kan Thank you, Fajri ya. Pesannya itu tadi ya, personality ya Fajri sama Bajunya tinggi pakai badan aja udah. Fajri. Boleh Iya. ya. Oke. Iya. Oke, thank you. Outdoor Dadah. hasilnya. Boleh live. Thank you. Thank you, Rizal, Fajri. Ranti, Kak Ken. Ingat ya Fajri. Belum ya. Fajri, lu kenapa sih Fajri? Lu kenapa? Belum makan. Kenapa Kak? Aku tuh nervous dari tadi Kak, nungguin sejam gitu. Kan di jadwal jam 15.20 tuh. Nervous banget dan nungguin gitu. Oh. Nungguin chat Kalala. Nungguin sampai salah pilih gitu ya. Fatal sih. Fatal sih. Fatal loh. Kennya kenapa enggak? Aku hitam. Enggak. Udah, tadi gender sekarang rasis. Tapi aku Belum, senang Fajri. sih tanggapan dari Mas Ken tentang profilku. Makasih Mas Ken. Sama-sama Mas Fajri. Iya. Cocok loh, kita kayaknya cocok. Masih bisa diubah loh pilihannya. Aku sih Nggak kalau bisa. pengen ketiga-tiganya mentor aku sih. Oh, bisa. Lu nggak pengen Oh, gua? egois. Lu nggak pengen gua? Waduh. Nah, Lu nggak pengen gua? pengen sih Kak. Tapi aku kan nggak kasih jempol. Kenapa emang? Emang lu gitu ya? Anaknya kalau emang nggak di itu ya udah nggak mau gitu. Enggak juga sih. Karena nanti kalau aku kepilih jadi persona, aku mah ekspor semua sama senior aku ntar di persona. Ya, kalau masuk sih. Selamat ya Ranti. Satu lagi.
Apa? Satu lagi Apalagi Rizal? Goals-nya apa Fajri? Goals lu apa Goals. sih di sini? Bisa kayak Kak Rizal sih. Nah, Kenapa nggak sama Rizal? itu loh. Tapi kalau aku sama Kak Rizal tuh kayak gimana ya? Jadi kembaran Kak Rizal ntar gitu. Asik. Oh, bener. Ada strategi dia. Dia mau dapetin sesuatu yang dia belum punya, itu personality dari Ran. Oh. Terus tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya karir. Durasi nggak sih lah? Udah deh, nggak usah deh, nggak apa-apa. Oke. Udah itu tadi ya, Oke, pokoknya Fajri. kasih tahu siapa-siapa Oke. nanti persona yang post. Oke. Beneran Terima kasih. Ukur tinggi ya? Oke. Ukur tinggi, Thank jangan you, lupa. Kak. Iya, ukur tinggi Oke. jangan lupa. Oke. Kak, boleh Kak Sari. live. Aku live sendiri ya. Ya. Dah. Jakarta. Makasih. Makasih semua guys. Makasih semua. Udah Dadah. Liv, boleh ya, dah. Menurut gua mentor yang paling picky itu adalah Rizal Rama. Karena dia tuh mau model yang bener-bener apa ya, high fashion, yang looknya mahal, dan itu kan susah banget ya kalau nggak di develop dulu. Jadi menurut gue dia tuh mau model yang bener-bener udah jadi, dan itu ngebuat dia di akhir interview itu masih kekurangan murid. Mentor yang paling tinggi di season ini adalah Rizal Rama dan Ekene. Karena di saat tim gue udah full, tim Sari udah full, mereka berdua belum full. Belum full tuh dalam artian gini loh, maksud gue kayak kita kan udah tahu nih siapa aja yang bakal kita interview, dia tuh masih milih, dia tuh nggak tahu gitu yang dia mau di timnya itu apa. Gue nggak tahu sih sebenarnya mentor yang paling picky itu siapa, tapi buat gue malah sebenarnya gue yang paling murah sama tiket gue gitu, karena banyak banget semua hampir apa ya, kayak semua shortlist POMS kemarin itu bagus-bagus semua mukanya gitu. Paling ya ada yang ngilfilin mungkin secara personality, ada yang ternyata selfie-nya aja gitu. Tapi gue nggak ngerti sih mereka kenapa nggak milih gitu. Jadi akhirnya gue banyak juga melakukan misi penyelamatan, karena yang menurut gue itu sayang banget untuk nggak dipilih, nggak ada yang milih gitu. Tapi akhirnya gue mengorbankan banyak tiket gue gitu, kayak Semuanya picky. Yang tadi gue bilang semuanya picky karena standar mereka terlalu tinggi. Cuman kalau gue bedah satu-satu mungkin bakal panjang. Cuman kalau Sari Majid, definisi gue kenapa dia picky itu karena dia mencari kualitas ya, kualitas attitude sebagai manusia dan model gitu. Jadi makanya dia punya beberapa filter, banyak filter gitu. Kalau Ranti mungkin ya dia juga picky, cuman enggak sih, dia nggak picky sih, dia nggak picky, cuman lebih ke come to mama kayak gitu. Dia tuh rasanya kayak come to mama. Kalau Ekene dia Ekene paling picky sih kalau menurut gue sih, karena itu tadi dia nggak ngerti mungkin ya. Ini tuh sebenarnya kita cari model, bukan teman nongkrong. 3, 2, 1.